rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas online menghasilkan uang sebagai fotografer pemula menggunakan kamera handphone. Pada topik ini kita akan membahas tips ampuh menghasilkan foto yang menakjubkan. Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah peserta mampu menjelaskan cara atau tips menghasilkan foto yang menakjubkan. Pada topik sebelumnya, kamu sudah membahas mengenai berbagai fitur pada kamera HP kalian. Nah, sudah saatnya kalian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan foto yang menakjubkan. Simak penjelasan berikut mengenai tips untuk mengambil foto yang menakjubkan. Tips yang pertama adalah jaga kebersihan lensa handphone Anda. Rata-rata setiap orang senantiasa menggenggam HP atau smartphone saat berpergian kemana saja. Hal ini membuat HP atau smartphone menjadi benda yang paling rentan terkena debu, minyak, keringat, dan kotoran yang ada di sekeliling Anda. Tidak seperti lensa kamera digital yang dibekali dengan lens cap atau penutup lensa, lensa yang ada di HP atau smartphone Anda tertentu tidak dibekali dengan penutup lensa. Bahkan sekalipun menggunakan case pelindung, bagian kaca lensa tentu dibiarkan terbuka. Karena itu, menjaga lensa kamera HP agar tetap bersih merupakan hal yang baik. Biasakan untuk membersihkan lensa kamera sebelum melakukan pemotretan. Dan perlu diingat, sebaik apapun kita memotret dan sebagus apapun objek yang difoto, jika lensa kita kotor maka hasilnya pastilah buruk dan tidak baik. Karena itu, selalu bersihkan lensa HP Anda dari minyak, kotoran, debu, keringat, dan bekas sidik jari. Untuk membersihkannya, Anda bisa menggunakan tisu, kain yang bersih tetapi halus, tidak memerlukan cairan apapun. Usap secara perlahan, jangan sampai kaca lensanya tergores. Pastikan juga agar lensa tetap dalam keadaan kering dan bersih, agar tidak menjadi lahan tumbuhnya jamur pada lensa. Membeli paket pembersih yang banyak dijual di toko aksesoris kamera merupakan pilihan yang tepat. Jika terkena minyak atau kotoran, gunakan cairan pembersih LCD atau kacamata. Hindari mengelap lensa dengan kain bertekstur kasar. Hal ini agar lensa kamera HP Anda tidak lecet. Yang berikutnya adalah perhatikan pencahayaan. Istilah lain dari fotografi adalah melukis dengan cahaya. Gunakan pencahayaan alami, pastikan pencahayaan yang ada cukup, jangan berlebihan apalagi kurang. Hal ini sangat penting mengingat keterbatasan sensor lensa kamera pada HP Anda yang ukurannya tentu lebih kecil dari kamera DSLR ataupun mirrorless. Karena ukurannya yang kecil, otomatis kemampuan menangkap cahaya juga lebih sedikit. Karena itu, Anda harus mengakalinya dengan memotret dalam lingkungan yang cukup terang. Ingat, kamera HP atau smartphone tidaklah sesensitif mata kita yang bisa melihat dalam keremangan atau cahaya yang rendah. Karenanya, usahakan agar cahaya yang menerangi objek foto mencukupi. Makanya, tidak heran jika hasil foto outdoor cenderung lebih bagus daripada hasil foto di indoor. Yang berikutnya adalah fokus pada satu objek, atau pilih objek yang menarik. Sekalipun Anda sudah mahir dan menguasai beragam teknik fotografi, namun jika objek yang dipotret kurang menarik, hasilnya akan sama saja. Hasilnya pasti kurang baik. Pasti hasil foto yang Anda kurang menarik nantinya. Salah satu cara agar foto tampak lebih menarik adalah dengan fokus pada satu objek yang terlihat menarik. Bagaimana cara menentukannya? Perbanyaklah melihat dan membandingkan hasil dari fotografer lain. Sering-seringlah melihat Instagram atau stok foto dari fotografer terkenal. Anda bisa mempelajari objek-objek yang biasa mereka potret. Setelah itu, temukanlah passion Anda ada di mana. Jika Anda tertarik memotret sunset atau sunrise, jadikan itu objek utama Anda. Jika Anda tertarik memotret bunga atau tumbuhan,
Silakan temukan bunga yang paling indah dan menarik yang bisa Anda potret. Untuk membuat objek yang dihasilkan menjadi lebih menarik, Anda bisa menggunakan settingan mode makro pada HP Anda plus efek bokeh atau background blur atau buram, sehingga objek yang dibidik bisa lebih detail, fokus, dan menarik. Yang berikutnya adalah memberikan efek filter yang pas tetapi tidak berlebihan. Sebelumnya Anda sudah mengenal mengenai filter-filter bawaan dari kamera handphone. Pemberian efek filter seperti hitam putih, sepia, efek negatif, dan lain sebagainya bisa jadi menjadi bagus, atau bahkan bisa menjadi kurang bagus. Hal ini sifatnya relatif dan subjektif. Tapi menurut kebanyakan orang, jika foto sudah terlalu diberi banyak filter, hasilnya akan menjadi kurang bagus. Editlah dengan tujuan utama untuk memperkuat kesan foto, bukan untuk menghiasnya. Karena jika berlebihan, kesan yang ingin ditonjolkan dari sebuah foto akan berkurang. Kesan yang ingin disampaikan juga akan bias. Justru foto yang dibiarkan sederhana dan tidak terlalu banyak polesan atau filter bisa menjadi lebih bagus. Karena itu, sebisa mungkin meminimalisir pemberian efek filter yang berlebihan. Yang berikutnya adalah gunakan mode HDR di situasi yang kontras cahaya. Tentu Anda pernah menggunakan mode HDR ketika memotret. Anda sudah tahu fungsinya kan? Jika belum, Anda harus pahami terlebih dahulu fungsi HDR tersebut, sehingga Anda bisa lebih paham di mana dan kapan kondisi dan situasi yang memerlukan fitur HDR tersebut. Secara umum, fitur HDR bisa Anda gunakan saat memotret dalam kondisi dengan kontras yang tinggi. Misalnya, memotret di siang terik, tapi objeknya di bagian yang gelap. Mungkin karena di bawah pohon atau di dalam ruangan. Yang berikutnya adalah pegang HP sestabil mungkin. Tidak ada seorang pun yang senang melihat foto hasil jepretannya itu blur atau kabur. Oleh karena itu, belajarlah untuk menjaga kestabilan dan ketenangan ketika memotret. Semakin stabil kamera yang Anda pegang pada saat memotret, semakin bagus juga hasil foto yang Anda akan dapatkan. Karena itu, usahakan agar tangan Anda tetap tenang saat mengambil foto. Bila perlu, manfaatkan benda yang lebih stabil sebagai sandaran, misalnya pohon atau tembok, sehingga membantu kestabilan tangan pada saat memotret. Berikutnya adalah usahakan agar objek yang difoto dalam keadaan diam. Salah satu kelebihan utama kamera DSLR atau mirrorless dalam memotret adalah kemampuan untuk membakukan objek dalam kecepatan tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan kamera HP atau smartphone yang secara kemampuan dan spesifikasi belum terlalu mampu untuk memotret benda bergerak. Membidik objek bergerak tentu jauh lebih susah dibanding dengan objek yang diam. Karena itu, upayakan agar objek foto dalam keadaan diam dan tidak bergerak atau goyang. Karena ini akan mengakibatkan hasil foto yang ada menjadi blur atau kabur. Lain halnya ketika Anda menggunakan kamera DSLR atau mirrorless yang memiliki kemampuan tersebut. Berikutnya adalah jangan pernah menggunakan zoom, tetapi mendekatlah ke objek foto. Ada banyak kelebihan yang bisa Anda dapatkan jika Anda mendekat ke objek yang ingin difoto. Pertama, efek bokeh atau blur akan tercipta pada background-nya. Perlu diingat, salah satu faktor terciptanya efek bokeh atau blur adalah jarak antara kamera dengan objek yang ingin difoto. Yang kedua adalah, Anda tidak perlu menggunakan zoom kamera yang hasilnya buruk dan mengecewakan. Dan juga Anda dapat komposisi objek di seluruh frame foto yang Anda lihat. Berikutnya adalah perhatikan dan pelajari komposisi foto Anda. Komposisi pada foto itu sangat penting, bahkan salah satu yang terpenting dalam belajar fotografi. Karena komposisi akan menentukan seberapa bagus foto Anda, apakah foto Anda memiliki makna atau hanya sekedar jepret biasa. Komposisi sendiri sangat kompleks untuk dipelajari. Dalam fotografi, kita mengenal berbagai istilah terkait komposisi seperti rule of third,
golden ratio, viral, pattern, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya akan coba membahas mengenai rule of thirds atau aturan sepertiga. Rule of thirds merupakan seperangkat petunjuk yang dimaksudkan untuk menolong setiap fotografer dalam menempatkan objek atau subjek berada dalam gambar yang sesuai dengan cara dan penampilannya. Bisa dibayangkan bahwa rule of thirds ini adalah foto Anda terbagi ke dalam 9 segmen, 2 bentuk dalam garis vertikal dan 2 dalam garis horizontal. Rule of thirds merupakan komposisi yang paling terkenal di setiap jenis fotografi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa untuk melakukan hal ini, maka kamu harus menempatkan elemen terpenting pada tampilan foto kamu di sepanjang garis tersebut, atau poin di mana garis tersebut memotong bagian dalam gambar. Dengan cara ini akan menambah keseimbangan dan kesan dalam foto Anda. Bisa dilihat dalam contoh gambar berikut. Yang terakhir adalah sigap untuk menangkap setiap momen. Di setiap tempat dan kondisi serta dalam situasi apapun, seyogyanya Anda selalu sigap dan siap menangkap setiap momen yang ada. Supaya Anda sigap menangkap momen tersebut, Anda mesti belajar untuk memperhatikan situasi di sekeliling Anda. Jangan hanya terpaku pada layar HP, monitor laptop, atau media sosial yang Anda buka. Buka mata Anda dan perhatikan kondisi di sekeliling Anda. Jika Anda jeli, Anda akan mendapat objek foto yang bagus dan menarik untuk di-capture. Contohnya adalah memperhatikan sunset ketika mulai senja, mencoba refleksi pohon ketika di siang hari, atau setelah hujan berhenti, Anda melihat untuk memotret pelangi, bagaimana dengan memotret dari ketinggian atau sejuknya air di pegunungan. Demikian penjelasan pada topik ini. Sampai bertemu di topik berikutnya. Terima kasih.